Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang teman-teman. Untuk kegiatan ini kita lanjutkan lagi, masih membahas masalah vegetasi. Jadi memang vegetasi ini bagi penghobi seperti saya dan teman-teman yang ada di kota, itu adalah masalah utama yang harus diatasin. Setelah koloni itu kita pahamin karakteristiknya dan jenisnya. Ya, seperti teman-teman tahu, jenis yang ada di sini yang bisa bertahan itu satu Thoracea dan yang kedua adalah Biroi. Adapun yang lainnya yang pernah kami buat videonya itu sudah tidak bertahan. Jadi yang kita akan bahas masih di lingkup masalah vegetasi teman-teman. Jadi vegetasi unggulan itu seperti apa, karakteristiknya seperti apa, itu ternyata sudah jalan tahun ketiga saya sebagai penghobi si lebah kelanjeng atau galo-galo atau juga si trigona. Itu permasalahan utama yang kami hadapin adalah si vegetasi. Adapun untuk koloni sendiri juga sudah bisa kita atasi dengan cara memilih jenisnya. Nah, untuk vegetasi ini seperti teman-teman sudah ketahuin bersama, untuk si AMP itu sudah kami babat habis yang ada di atas ini, karena itu sangat berisiko waktu musim kemarau yang hampir-hampir saja kalau itu terlambat sedikit saja itu sudah atas ini udah kebakar teman-teman, karena ada yang membakar sampah entah disengaja atau tidak yang ada di luar pagar ini. Terus karena sudah dibabat jadi tidak merembet ke atas. Seandainya itu tidak kami babat maka risikonya akan terjadi kebakaran, padahal untuk atapnya ini dari fiber. Itu seperti yang teman-teman lihat, ini kebanyakan itu fiber karena untuk di perikanan si yang milik kami atau nila. Nah, kita kembali lagi untuk vegetasi teman-teman. Banyak masukan dari teman-teman untuk waktu itu untuk jenis Santos. Jadi Santos itu konon katanya termasuk vegetasi unggulan. Sudah kami pelajari cukup lama, Santos itu tidak bisa menjadi vegetasi unggulan karena karakteristiknya teman-teman, setelah bunga secara serempak satu pohon itu, maka selanjutnya dia akan terjadi habis bunganya karena dia mempunyai karakteristik buah. Jadi jenis Santos ini adalah untuk periode bunganya itu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu, mungkin sampai 1 bulan. Jadi artinya kalau kita mengandalkan dari si Santos, maka itu tidak bisa teman-teman. Jadi tidak bisa untuk kita andalkan sebagai vegetasi unggulan. Nah, ini juga ada tanaman yang sepertinya apa ini, si bunga emas atau apa, ini juga lumayan mahal belinya teman-teman, tapi ini sepertinya kurang diminatin oleh si kelanjeng atau trigona atau si koloni yang kami pelihara. Ini bunganya itu sudah sering bunga banyak, tapi kalau bersamaan dengan yang lainnya maka si koloni itu akan memilih yang lain. Jadi seperti itu untuk keadaan yang ada, seperti teman-teman perhatiin ya. Ini kami terus mencari alternatif tambahan, yaitu selain AMP apalagi yang bisa terus menerus berbunga. Nah, yang jelas sudah kita ketemukan adalah si Batavia teman-teman. Jadi Batavia itu memang menurut beberapa informasi itu termasuk mengandung racun kalau dimakan, tapi ya saya kira sih kan ya ini ya, untuk si tanaman hampir semua banyak lah ya yang mengandung racun kalau kita konsumsi daunnya atau kita makan daunnya. Nah, ini yang
sepertinya bisa menjadi opsional. Yang waktu itu ini ada pemindahan penataan ulang teman-teman. Jadi ini seperti teman-teman tahu, ini adalah beauty berry. Jadi beauty berry ini apa memungkinkan dia itu bunganya terus menerus. Kalau periodiknya itu berapa lama. Jadi kita menginginkan atau mencari vegetasi itu yang periode bunganya itu sependek mungkin. Kalau perlu tidak ada jedahnya. Jadi yang sudah kita dapatkan itu 2, alhamdulillah. Yang satu itu kebetulan. Nah ini yang jenis ini ya teman-teman, udah mulai tampak daunnya. Ini si vegetasi Batavia yang terus menerus berbunga. Nah sekarang kita lihat untuk si ini sepertinya udah mulai berbakti teman-teman. Jadi semula saya juga sudah sedikit frustasi untuk beauty berry, sampai sempat kita kering, kita diamkan gitu ya. Tapi ternyata setelah bunganya ini mulai daunnya atau pohonnya ini sudah mulai ini ya, mulai tinggi. Ini jenisnya jenis semak ya teman-teman. Jadi jenis semak-semak, jadi bukan jenisnya si apa namanya itu yang sedikit tinggi itu ya. Jadi ini jenisnya jenis semak ya, artinya dia tidak bisa dia berdiri tanpa harus ada ini ya pemegangnya. Apa ini mungkin juga bisa menjadi vegetasi unggulan karena ini sepertinya kandungan si polennya luar biasa nih teman-teman. Jadi juga sangat digemari. Jadi ini semula saya juga khawatir bunganya kok cuma 1-2. Ternyata ini mulai setelah masuk usianya sekitar 2 tahun lebih nih teman-teman, baru mulai ada tampak. Ini pun sering diganggu. Jadi ini sering kami ganggu dengan pindah sana pindah sini karena tidak ada penampakan untuk si bunganya. Ternyata ini mulai, dan ini adanya cukup jauh dari koloni-koloni yang kami pelihara. Jadi tetapi ini cukup diminatin yang meskipun cukup jauh. Nah ini si Batavia ya teman-teman. Untuk Batavia ini sudah paling sebentar lagi udah bunga. Kalau udah bunga dia tidak henti-henti. Nah ini si beauty berry ini sudah hampir semuanya berbunga. Yang semula hampir-hampir kami mau babat. Nah kalau ini penampakannya ini ya teman-teman, si pemangsa atau hama yang makanin daun-daun. Tapi ini bukan ulat yang mau makan si beauty berry ya ini. Jadi ini untuk si ulat ini hanya makan si semak-semak yang lebih kecil, misalkan rumput dan lainnya. Nah demikian juga ini ya teman-teman. Jadi semua dahan-dahannya sudah mulai menampakkan bunga ya. Ini mulai menampakkan bunga. Nah, ada kelihatan ya, hampir semua serempak. Nah ini harapannya bisa secara terus menerus itu berbunga. Nah kalau ini bisa terus menerus berbunga, ini tentu sangat bagus untuk vegetasi si kelanceng atau yang lainnya. Tetapi kalau dari jenis bunganya ini lebih cocok untuk si jenis-jenis yang apa namanya kelanceng yang kecil, misalkan lepiset maupun si biroi. Nah ini si Dombea burgasi teman-teman, ini tentu lebih handal. Jadi ini lebih handal dibandingkan dengan si Dombea yang lainnya untuk di daerah panas seperti di Bekasi di sini. Nah ini bukti bahwa jadi ini pengamatan kami bahwa si apa namanya bunga Batavia ini yang kelompok semak ini betul-betul memang bunganya tidak pernah berhenti. Ini yang baru ditanam belum lama ya teman-teman, ini udah
tingginya sekitar 75, tapi bunganya sudah cukup banyak. Jadi yakin kita sudah punya 2 jenis vegetasi yang bisa kita andalkan, yaitu yang pertama adalah si AMP ya, AMP yang ada di sana. Kita juga sekalian akan kita review untuk si AMP-nya. Ini si Dombea Seminole, teman-teman. Jadi si Dombea Seminole sampai sekarang belum berbakti setelah kita pindahkan dari belakang ke sini. Ini udah cukup berapa lama ya dari pembuatan video sebelumnya. Tapi untuk si Batavia terus, jadi ini tidak surut-surut untuk bunganya setiap hari, cukup banyak. Dan ini tertutup oleh si ini, teman-teman, oleh si Dombea Seminole. Maka ini akan kita pugar, akan kita pindahkan ke sebelah sana ya, kita kelompokkan di sana, akan jadikan taman bunga. Di situ nanti kita bongkar konbloknya, kita akan tanam ini ya, yang dikelompokkan sama si untuk si jenis yang sama, yaitu sama-sama Batavia. Lalu nanti juga tanaman-tanaman yang lain kalau bisa ditemukan lagi. Nah ini ya teman-teman yang bisa kita unggulkan. Terus untuk berikutnya lagi kita review lagi untuk tanaman kita yang ini udah mulai, teman-teman. Setelah si potnya kita taruh di bawah, tampak ya, jadi untuk si AMP-nya sudah mulai hidup lagi, didukung lagi dengan adanya musim hujan. Ini mudah-mudahan nanti bisa sesubur seperti yang ada di situ. Nah ini teman-teman, ini yang jadi digulung-gulung, ini si mangga ini kita masih punya satu yang masih bebas. Kalau itu kita rambatin juga, dia ini hampir-hampir dirambat ya teman-teman. Jadi ini hampir merambat, itu kalau kita diamkan dia akan nyambung dan dia akan merambat ke mangga itu, dan umumnya akan digulung. Nah terus kita bersyukur yang ini jenisnya si AMP yang putih. Kalau yang di sini ini pink. Kalau yang di sana itu, yang sebelah di sini, yang sebelah sini ini campuran, ada pink dan ada putih. Sekarang kita mereview yang si bekas Ora Pronobis, kita tanamin si AMP, mudah-mudahan udah numbuh. Nah ini sepertinya numbuh teman-teman ya, dia masih bisa bertahan ya. Ini jadi ini bisa bertahan. Ini juga ini jadi yang jenis, boleh dibilang yang jenis AMP putih. Terus untuk Ora Pronobisnya udah kita babat. Yang ini si tongkengnya teman-teman. Jadi tongkengnya ini berkembang dan daunnya teman-teman bisa saksiin ya, tapi cukup tinggi. Ini nanti tidak tahu mana yang lebih kuat antara si tongkeng sama si AMP ya, tapi kalau untuk ini ya, jenis si tongkeng ini apa ya bisa berbunga tidak pakai musiman seperti AMP atau tidak. Ini bunganya teman-teman untuk tongkeng ya. Nah ini kelihatan ya tuh, jadi ini bunganya jadi cukup, ini juga jadi cukup gerombol-gerombolannya tuh cukup banyak. Jadi saya kira ini juga sangat baik untuk menambah variasi jenis dari si vegetasi yang akhirnya akan nanti meningkatkan si mutu atau kualitas dari si madu yang dihasilkan. Sementara review untuk vegetasinya ini ya teman-teman, saya kira itu saja untuk reviewnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.